Teknologi ramah lingkungan bertujuan untuk menghasilkan berbagai produk dan jasa untuk kepentingan manusia. Teknologi tersebut memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui yang tidak menghasilkan limbah yang membahayakan lingkungan. Pengertian dan prinsip teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan atau sering disebut dengan sustainable technology atau green technology merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Teknologi tersebut bertujuan untuk memberi kemudahan dan pemenuhan keperluan manusia. Teknologi ramah lingkungan bidang energi. Bahan bakar dari tumbuhan biofuel. Biofuel adalah jenis bahan bakar yang berasal dari bahan-bahan organik. Ada dua jenis biofuel, yaitu dalam bentuk etanol C2H5OH dalam biodiesel. Biogas. Biogas merupakan jenis bahan bakar alternatif yang diperoleh dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob, bakteri yang hidup di lingkungan tanpa oksigen. C. Sel surya, solar cell. Kita dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan photovoltaic PV cell atau sering disebut solar cell atau sel surya. D. Pembangkit tenaga air, hydropower. E. Pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut dan ombak, ocean power. F. Pembangkit listrik tenaga angin, wind power. G. Geothermal. H. Fuel cell dan hydropower. 3. Teknologi ramah lingkungan bidang lingkungan. 1. Biopori. Biopori dikenal dengan istilah teknologi lubang serapan TLR, merupakan teknik untuk membuat wilayah serapan hujan. Teknik ini diterapkan menyediakan area yang dibuat berlubang yang nantinya akan menyerap air hujan. Biopori sangat bermanfaat bagi lingkungan. Selain dapat mencegah banjir, biopori juga bisa diandalkan untuk mencegah penyebaran penyakit seperti demam berdarah, malaria, dan lain-lain. 2. Fitoremedasi. Fitoremedasi merupakan salah satu bentuk bioremedasi. Fitoremedasi merupakan penggunaan tumbuhan untuk menghilangkan, memindahkan, menstabilkan atau menghancurkan bahan pencemaran baik senyawa organik atau anorganik. 3. Toilet kompos. Composting toilet merupakan toilet kering yang menggunakan proses secara aerob untuk menghancurkan atau mendekomposisi feses yang dihasilkan manusia. 4. Pemurnian air. Pemurnian air merupakan suatu proses penghilangan zat-zat kimia, kontamina biologis, partikel-partikel padat, dan gas-gas dari air yang terkontaminasi atau kotor. Teknologi ramah lingkungan bidang industri. A. Biopulping adalah teknologi ramah lingkungan yang terinspirasi dari proses pelapukan kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme. Aku hemat energi dalam keseharian. Coba perhatikan lingkungan sekitarmu. Pernahkah kamu merasakan bahwa semakin hari semakin banyak kendaraan bermotor? Di sekitarmu jumlah kendaraan bermotor semakin bertambah karena semakin banyaknya penduduk yang membutuhkan alat transportasi, terutama di daerah perkotaan. Pernahkah kamu berpikir akibat dari banyaknya kendaraan bermotor ini? Semakin banyak kendaraan bermotor dapat mengakibatkan polusi udara meningkat. Polusi udara tentu sangat mengganggu kesehatan kita dan kelestarian lingkungan. Coba kamu ingat kembali tentang dampak pencemaran udara. Begitu banyak dampak polusi udara bagi kehidupan manusia dan lingkungan alam. Oleh karena itu, mulai saat ini kita harus berupaya untuk mengurangi polusi. D. Teknologi tidak ramah lingkungan. 1. Pengolahan minyak bumi. Minyak bumi dapat diolah untuk digunakan sebagai bahan baku aspal, pelumas, nafta, solar, minyak tanah, aftur, bensin, dan LPG.
Minyak bumi terbentuk dari makhluk hidup yang telah mati jutaan tahun yang lalu dan terjebak dalam suatu ruangan yang tertutupi oleh bebatuan di dalam tanah atau dasar laut, light crude oil. Untuk mengambil minyak bumi, kita harus mengebor ke dalam ruangan yang berisi minyak tersebut, lalu memompanya keluar. Setelah itu disalurkan melalui pipa ke kolam minyak, dilakukan penyulingan minyak bumi. Minyak bumi dipanaskan untuk memisahkan komponen-komponen penyusun minyak bumi berdasarkan titik didihnya. 2. Pengolahan batu bara. Batu bara adalah bahan bakar fosil berbentuk padat dan berasal dari tanaman yang terkubur 300 sampai 400 juta tahun lalu. Kemudian terpapar panas yang tinggi dan tekanan selama jutaan tahun. Batu bara telah digunakan untuk menghasilkan panas dan listrik. Batu bara dapat digunakan sebagai sumber energi dalam membuat baja dan semen. Pembakaran batu bara menghasilkan partikel karbon hitam.